Nah, PR pertama biasanya kalau sebagai investor ya, kalau misalnya atau business coach gitu, pas mereka lihat sebuah angka, mereka tuh bukan lihat angka ininya doang. Mereka bukan lihat kayak misalnya 2 miliar, oke 2 miliar tuh bagus nih. Bulan selanjutnya 3 miliar, oke bagus nih. Tapi yang dilihat dari investor itu perubahannya. Misalnya ini 3 miliar, kenapa turun ke 1,8 nih? Kenapa tiba-tiba di sini turun lagi? Kenapa tiba-tiba yang di sini profitnya bisa 87, di sini cuma 54 gitu. Nah, kita tuh harus belajar untuk bisa ngertiin perubahan angka. Jadi kalau entrepreneur atau bahasanya itu business acumen, itu harus bisa baca knowledge, harus bisa lihat perubahan-perubahannya, terus harus kita bisa artikan. Kalau misalnya ada perubahannya, saya dari sini nih 54% gitu loh. Loh kok kecil banget gitu. Di sini 87%. Kenapa gitu. Nah, jadi PR pertama kalau misalnya bangun startup ya, ini dikasih PR misalnya sama startup sama siapa tadi namanya? Yang di startup? Oh, Haji Pyong. Haji Pyong. Silakan Haji Pyong ya. Kita training nih, gue jadi trainernya nih. Oke, semuanya ayo, semuanya udah punya laporan keuangan, laporan kalian. Tiba-tiba Haji Pyong datang kasih PR gitu. Oke. Coba lihat angka ini, coba kira-kira setiap grup cari satu perubahan yang janggal. Ya. Yang kayak tiba-tiba kok gede, kok kecil gitu. Terus coba apa yang berubah angkanya, kenapa? Coba di-analyze. Sambil dibuka vault-nya, dibaca. Tapi gini, sambil buka ini, kalau misalnya buka notes kan kayak gini ya, notesnya. Ini teman-teman. Ini notes ya. Kalau kayak gini kan jadi kecil kan ya. Jadi teman-teman kalau di sini udah punya ini notes tuh semua orang punya ya. Di sini buka notes. Terus di floating, taruh di tengah. Jadi sambil lihat notesnya di tengah gitu. Jadi beda dengan multi window. Nah, jadi setiap tim coba mencari angka dan itu udah disebar angkanya yang beda-beda semua. Terus catat di notes. Jadi dipencet view notes. Nah, kalau ketemu ada yang berubah-berubah, coba misalnya Jan ke Feb kok biaya naik gitu misalnya. Ya. Nah, misalnya gitu. Jadi masing-masing dari grup ini berarti floating ya? Floating? Ya. Soalnya kalau nggak floating kayak gini nih. Jadi enaknya dari float, kalau dia floating masih baca semuanya. Kalau ini kan sama aja, gitu. Tutupan. Ya. Ayo sambil diskusi satu grup, ditulis di notes. Kalau misalnya punya analisa yang berbeda, ditulis aja. Nanti di share ke Raymond. Kita akan coba baca hasil analisa teman-teman. Kira-kira yang janggal apa? Jadi belajar membaca. Sebenarnya apa sih angka itu gitu? Bebas. Semua dari atas mau top line, mau bottom line, mau profit, mau apapun itu bebas. Yang kesannya kok kayak gimana gitu. Jadi sambil jelasin ya, ini kan semua biaya uang keluar setiap bulan. Nah, ini semua uang yang masuk setiap bulan. Nah, terserah mau pilih yang mana. Nanti kita bakal diskusi, analisa dan diskusi bareng-bareng. Ya. Coba. Kasih berapa menit nih? Mas Mau mungkin lebih akrab lagi sama Bambang ya? Ini nggak ngobrol. Guys, grup ya guys? Ini grup. Itu yang November kan? Itu min atau plus lihat deh. Tanya yang itu tanya aja. Yang November itu kan dia presentasinya turun min 41,94% yang persentase growth-nya. Benar. Itu min. Minus Minus karena itu. di bulan sebelumnya 3 miliar, bulan setelahnya 1,8, berarti penurunan kan? Dia penurunan 41%. Cuma warnanya sama. Kira-kira gitu. Warnanya sama, tapi kan angkanya jauh banget bedanya kamu. Hah? Iya. Mungkin boleh dipins lagi kan? Monggo. Kalau ada satu grup yang udah menemukan kejanggalan dan udah ada analisa khusus, silakan. Monggo, boleh di-pitch. Ya. Hari ini untuk yang grup work from anywhere ini ya, challenge-nya barengan sama kelas inkubatornya Raymond Chin. Ada hadiah spesial dari Raymond, yaitu di follow back. Dari 15%. Tapi di mute seminggu. Turun 15% dari. Tapi di bulan lain, masih
turun terus. Ini kok bikin yang ini gemes ya? Ya, Ayo. 2 bulan turun. Ya. Itu bisa, tapi ya, Kalau ada satu grup yang udah menemukan angkanya, udah ada analisanya, aku Juli. Juli ini ngasal ya kayaknya. tapi Juli Nggak apa-apa. Kita bisa diskusi. Oh iya. Apa? Apa? Nggak apa-apa, asumsinya sih. Soalnya ini kan melatih bisnis acumen. Jadi biasanya kalau pelatihan kewirausahaan atau pelatihan entrepreneurship, yang dilatih itu sebenarnya bukan teori. Yang dilatih itu studi kasus, terus analisa kita terhadap studi kasus itu. saya mungkin coba salah satu ya. Boleh? Nah, yuk. Ya, grup 3. Grup 3. Ya namanya apa grup 3? Boleh yel dulu? Iya, kita ya ada yel. Iya. Ada yel. Yuk, kita pilih bulannya dulu. Bulan Ini apa? bulan Juli 2023 ini ada diskon yang sangat besar 54 juta. Sementara bulan lain kan kosong nggak ada, paling cuma 1,7 tapi nggak harus ke net sales, dia penjualannya sama aja dengan bulan yang lain. Itu kenapa itu? Nah, diskon ya berarti ya? Diskon Iya. itu di... Juli 2023. Oh, diskon. Iya. Oh ini ya, tiba-tiba 54 juta gitu ya? Iya. Iya. Sementara yang lain kan nggak ada diskon, ada yang Tapi tidak dobrak Tapi, angka. Iya, harus penjualan. Iya, aneh ya. Ada diskon tapi penjualannya malah turun. Iya. Nih, kalau pakai pen tuh enaknya bisa gini. Jadi kita langsung screen right, langsung kita ketik rom. Kok turun? Nih, si Raymond lagi pakai pennya teman-teman. Nah, itu ditandain kok turun. Nah, habis itu biasa gue kirim ke WhatsApp-nya CFO gue. Ya. Nah, hasil analisa Mas Bambang sama Mas Paul apa kira-kira? Ya, kenapa ya? Itu kan pertanyaannya tadi. Kemudian kira-kira Mas Paul mau dibantu temennya? Atau belum diskusi tadi? Kalau friend, Boleh kalau friend? Ini maksudnya itu memberikan saya, kenapa bisa kayak gini? Oh ya. ada analisanya nggak? Analisa. Sebentar. Dari grup 3 yang nemu tadi, ada mungkin yang punya analisa lain? Kira-kira? Kenapa tuh di Desember ada diskon malah turun? Iya. Kalau dari market ya mungkin Mas Ferry lihat ada diskon tapi kenapa malah turun pendapatan? Ayo. Ya kalau dari situ salesnya pasti turun juga kalau misalnya kualitas yang dijual sama. Itu Mbak Nisa. Oke. Saya turun juga meskipun Oke. kuantitasnya sama. Terus kita kalau profitnya negatif biasanya kita ngomel. Ketawanya itu Itu Pak, ini semua genuine di sini ya. Saya sih curhat. Kalau lihat dari quote ya. Iya ya. Oh itu tidak boleh di-quote ya? Oke, analisanya apa nih? Ada grup lain yang mau analisa? Dari satu masalah dulu. Oke. Coba aja ini. Mas Kevin. Yang ini dulu. Bentar, Mas Kevin, kalau yang ini ada punya analisa udah di diskon, tapi ternyata malah pendapatan turun. Belum. Oke. Cara paling simpel untuk melihat kasus yang ini, kenapa yang ini di diskon malah tetap bisa turun, biasanya adalah melihat month to month trend. Karena sering banget bisnis ngelakuin apa? Lihat ya. Jangan cuma lihat di bulan ini doang turun. Tapi dari sini 1,6 naik ke 2,8. Sering banget kejadiannya misalnya ada promo, double date atau gimana tuh mereka hajar semua inventorinya, hajar semua ATL BTL-nya itu di 1 bulan itu. Jadi kemungkinan terjadi customer itu udah fatigue, udah nggak mau beli lagi produknya di bulan depan atau kalau misalnya belum recurring. Jadi kasusnya kenapa bisa dicoba diskon terus costnya banyak gitu karena dia udah habisin effortnya di Juni gitu. Nah habis itu nanti sebagai investor kita tanya, emang kenapa di Juni dia habisin produknya, kenapa hajarnya di Juni gitu? Baru nanti digali lagi. Kira-kira cara simpel untuk melihatnya, oh aneh, kenapa ini diskon tapi omsetnya kecil ya? Oh sesimpel kita lihat trennya karena bulan sebelumnya baru naik signifikan gitu loh. Oh berarti ada yang dilakuin di sini yang bikin bulan selanjutnya turun. Iya. Gitu. Tapi good analisanya. Jadi Tapi kamu belum Ya, Mas Bambang mungkin boleh minta akunnya, mau di follow back. Kalau mau ya. ada angka lagi yang mau dilihat? Ya, Mas Kevin tadi mau cerita?
Di bulan Januari sih di bagian security and cleanliness ya itu ya. Yuk. Ya. Sama Bulan Januari. operational expense-nya itu naik lebih dari 10 juta ya. Professional expense. Tadi operational expense. Operating expense apa operational expense? Operasional. Oke, kita coba biar perjalanan lebih gampang ya. Berarti di bulan ketiga ya ini ya, bener ya? Iya. Di sini. Januari. Sini. Januari itu gimana? Bukan data kita. Oh Januari Data situ. sendiri. Oke, Januari di kanan. Agak zoom out dikit ya. Nah di sini nih. Nah, kita coba note buat semuanya biar enak. Screen right. Nah, biaya apa tadi? Operasional Oh ini ya. Operational sama security. dari nol kan dia dari nol tuh di Desember naik, terus di Januari jadi 27 jutaan. Benar. Nah, Sama security and cleanliness ya itu ya. security and cleanliness ya. Dari yang tadinya 5 juta jadi 20 jutaan. Kenapa tuh kira-kira? Eh, Atau mungkin bisa diganti pertanyaannya. Apa yang mau ditanya? Selain dari kok tiba-tiba muncul gitu misalnya. Cuma angkanya tiba-tiba belum EBITDA-nya jadi naik dari bulan Desember ke Januari gara-gara sorry dari EBITDA-nya dari Januari ke Februari itu di Februari naik setelah ada kenaikan di operational expense itu. Nah, kalau misalnya analisanya, kenapa EBITDA-nya naik? Ya kan? Ini kan EBITDA-nya naik kan di bulan Januari kan. Tapi angka yang dilihat janggal itu ini sama ini gitu, ya kan? Jadi ada dua cara untuk approach ini. Pertama, seberapa signifikan cost yang dikeluarin untuk EBITDA di bulan itu. Kak, pelan-pelan Kak. Yang Oh, iya. lain mungkin oke, pelan-pelan. Jadi yang mana tadi? Pelan-pelan. Yang lain ini yang pelan-pelan. Dia bilang ini, kenapa bulan ini tiba-tiba ada pengeluaran 22 juta sama 27 juta? Ya. Kalau di bulan sebelumnya nggak ada kan? Nggak ada. Sama-sama. Tapi anehnya di bulan ini pendapatan bagus, 2,7 M, profitnya berapa? 1,3 M, iya kan? Kenapa tiba-tiba ada dua ini kan? Ya? Terus instingnya adalah, oh berarti ada korelasinya nih, profitnya naik sama pengeluaran ini kan? Nah, jadi approach-nya dibalik gitu. Jadi kalau kita lihat angka tuh kita harus lihat seberapa signifikan suatu angka terhadap angka besarnya. Angka besarnya kalau misalnya di sini kan EBITDA ya. EBITDA tuh bagi itu profit ya, keuntungan ya intinya ya. Mana tadi? Nih, ini 1,3 miliar. Tapi dua cost ini kan cuma 40 sampai 50 juta kan ya. Jadi sebenarnya signifikannya tuh kecil gitu. Kita kalau misalnya angkanya terlalu jauh, biasanya kita nggak bisa ambil korelasi direct. Kenapa? Bahwa ini mempengaruhi ini gitu. Jadi benar, ini janggal nih, ini benar. Tapi biasanya investor kan lihat banget semuanya kan. Mereka tuh kadang tutup sebelah mata. Terus mereka mendingan lihat kalau profitnya gede, kontributor yang lebih gede, apalagi nih angka gedenya. Nah jadi approach dalam mencari angka dan kejanggalan itu harus lihat di angka besarnya. Apa nih angka besar lainnya yang mempengaruhi baru ke angka-angka yang lebih kecil. Kalau tesisnya, kalau ininya mungkin 6 bulan kagak dibersihin kantornya, jadi baru dibersihin di bulan itu gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya ininya ya. Oke, nggak apa-apa, ketemu. Kenapa tiba-tiba operational expense? Berarti yang kita bisa kasih saran ke pebisnisnya, itu kantor jangan tunggu 6 bulan baru dibersihin, lu bersihin tiap bulan. Nanti employee lu kesel sama lu, kenapa kantornya berantakan gitu. Jadi ada saran pas kita ngeliat angka ini kan ya. Oke, ada lagi yang udah menemukan angkanya? Sip, bagus buat tim 2 dari Kak Kevin. Berikutnya, temukan kejanggalan-kejanggalan. Grup 5. Satu yang agak aneh sih soal pajak PPh 21. Kenapa dia tiba-tiba bawa aset harusnya pajak kecuali kalau semua karyawannya di bawah PTKP semua, harusnya itu dari tiap bulan ada dia pajak. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagus. Cakep, tepuk tangan lu dong. Pajak itu biasanya kan Maret harusnya udah beres, tapi kenapa ini pajak untuk PPh 21 baru keluar di bulan Maret? Pertanyaan yang bagus. Kenapa tuh kira-kira? Ya antara karyawannya ini perusahaannya nunggak pajak atau enggak karyawannya semuanya di bawah PTKP semua, jadi di bawah 4M.
Bagus. Pendapatannya di bawah 4M, jadi Itu harusnya dia karena di PPN satu non bukan PKP ya, non PKP. nggak ada Iya. kan. Masih terdaftar non PKP perusahaannya. Tetap harusnya tetap ada bayar sih. Di Kalau bayar, mau tetap kontrakan harus PKWT bayar. atau PKWTT pun tuh ada tetap kena pajak yang harus dijawab. Iya. Benar. Kenapa pajaknya nggak ada gitu dari awal? Iya, kalau normal. Asumsinya apa? Berarti asumsinya Nggak bayar. ya orang main kotor, ya kan? Kotor. Jadi harus ngerti. Tahun ini gue invest di 4 perusahaan. 3-nya harusnya 7, tapi 3-nya tuh gagal. Kenapa? Karena setiap kita mau investasi sama perusahaan tuh kita ngelakuin 4 level due diligence. Due diligence itu kayak cek kebenaran. Jadi ada commercial due diligence, ada financial due diligence, ada legal due diligence, sama yang terakhir yang orang suka sebelah mata tuh tax due diligence. Percaya atau enggak, banyak banget deal gagal di Indonesia karena pajaknya nggak benar. Dan sebagai entrepreneur harus bisa spot itu dari awal, karena kita udah tahu nih jangka panjangnya kan kita mau investnya. Tahu-tahu kita udah cek semuanya, tahu-tahu baru ketemu pajak nih setelah 4 bulan. Kita sia-siain waktunya, 4 bulan udah kerja keras, udah apa, tahu-tahu nggak bisa invest karena pajak. Jadi spot angka pajak itu good idea. Jadi sarannya adalah Dari Bayar pajak dulu. dibayar lunaskan, termasuk dengan semua denda-dendanya. Atau kalau misalnya mereka mau klasifikasi keuangannya, ya mereka benerin dari sekarang sebelum makin gede. Karena denda pajak, apalagi kalau udah sampai maksimal 2 tahun, itu gede. Dan gue pernah ngurus perusahaan yang dendanya sampai 110 miliar. Jadi good, pajak harus di spot dari awal, dari dini. Benar. Oke, mantap dari tim 5 ya. 5, Bagus. Meskipun sepertinya kerja sendiri ya Kak, Christine nggak terlalu membantu ya. Iya, kelihatan. Komunikasi gini. Oh. WhatsApp. Tapi tadi Christine mengerti apa yang ditanyakan grupnya? Ini kalau lihat dari tren bulan Maret sampai Juli, itu EBITDA-nya dia semakin turun ya. Maret sampai Juli. Iya. Oke, bidanya makin turun. Di beberapa grup udah kita bagi-bagi S-Pen-nya. Silahkan kalau teman-teman mau cobain bikin voting notes-nya pakai S-Pen-nya boleh sambil gantian. Nah, coba yang udah punya S-Pen, buka menu, Buka menu cari Samsung Notes, Samsung Notes. ditarik ke tengah layar sampai pop-up-nya lagi nih, sampai gini, baru dilepas. Nah, Maret 3. Oke, tadi yang EBITDA dari Januari menurun terus Maret. dari Maret ya? Maret sampai Juli. Dari Maret Trennya sampai turun. Juli. Trennya turun. Nah, udah lihat belum angka-angka lain korelasinya kenapa mereka bisa turun? Soalnya omsetnya tetap gede loh, omsetnya bahkan di Maret 3,4 miliar loh. Dibanding tahun-tahun sebelumnya omset cuma 2 miliar, 1 miliar. Nah, anehnya kenapa dari Maret omset tetap gede nih, tapi EBITDA-nya menurun? Apakah operating expense-nya bertambah dari Maret sampai Juli itu? Kan nilainya berubah-berubah tuh. Benar, kita lihat ya. Kita lihat dari Maret, operating expense tuh, iya ya, lihat tuh. Tahun lalu tuh di bawah 1M semua, tiba-tiba ini pengeluaran Termasuk yang pajak tadi tuh. 2M. Iya. Nah, kalau gitu ditanya lagi lanjut. Nah, kenapa pengeluarannya makin gede? Angka apa sih yang bikin pengeluaran itu makin gede? Coba Lihat Mas Maul. dilihat lagi. Di situ yang bikin pengeluarannya gede. Salah satunya transportasi, mungkin konsultan fee yang tadinya nggak bayar jadi bayar, Nah, termasuk ini 500. PPH. Oke, sebenarnya kalau dilihat angkanya lagi ya, oh enggak, iya, operating sebenarnya naik, tapi nggak sesignifikan itu. Tapi kenapa EBITDA-nya turun? Gitu ya. Nah, berarti analisanya apa? Nah, itu kita udah bedah 3 angka tuh, pakai layar gede. Analisanya apa? Kenapa bisa menurun terus? Operatingnya apa? Biaya operasionalnya bertambah dari salah satunya. Nah, tapi kan bertambahnya, ingat deh, ini kan kita zoomin ya, 500, 600, 600, 600, 500. Di tahun lalu
dia cuma naik 200 kayaknya rata-rata ya, tapi turunnya kayak tren gitu loh. Apa benar gara-gara operational loss? Nah, jadi approach-nya gini, semakin katam seorang entrepreneur, semakin dia bisa melihat big picture-nya. Jadi kebanyakan kalau misalnya investment analis yang baru 1 tahun kerja di dunia investor, mereka tuh kebiasaan tuh ngelihat angka detail. Kayak buka file, ada ketemu itu, zoom in gitu. Oh ini gitu. Nah entrepreneur tuh kayak bisa melihat bukan cuma satu pohon, tapi dia bisa melihat satu hutannya. Jadi ini mungkin jadi kasus terakhir ya, karena ini cuma bisa dilakuin default. Di HP lain nggak mungkin bisa dilakuin ini. Karena untuk bisa ngelihat overall kayak gini nih, kalau gue tuh ngeliatnya skimming, gue ngeliat angka-angka gedenya, perubahan-perubahannya ke kanan. Ini kan ngeliat hutannya kan, di HP biasa nggak bisa nih. Jadi sambil ngeliatin hutannya, emang benar itu sebenarnya penemuan terakhirnya adalah mulai dari Maret profitnya menurun terus. Dan ini sebenarnya itu kayak red flag, itu tuh kayak wah ini bisnis bahaya nih gitu. Warning. Karena ini kata-kata Pak Hermanto Tanoko sendiri ya, kemarin pas kita berkunjung. Dia bilang kalau bisnis menurun itu udah red flag pertama. Ada yang salah berarti di bisnisnya. Foundernya nggak jelas mungkin, marketingnya gagal, produknya udah mulai nggak disukai. Terus kalau udah mulai menurun, terus dia stagnan, udah biasanya katanya itu udah the end. Kecuali ada orang baru masuk, strategi baru masuk. Jadi konklusinya, kalau dari penemuan terakhirnya adalah ini bisnis lagi melandai, ini bisnis lagi mati, ini bisnis lagi ada dalam masalah nih. Kita kalau cuma lihat dari angka gede, wih miliaran, tapi dia menurun nih. Sebentar waktu dia bakal habis ke 200, 100, atau 0, atau hutang. Net sales-nya juga turun. Nah jadi konklusinya, pas kita melakukan analisa kayak gini, apalagi di layar default, kita bisa melihat big picture. Dan kalau kita bisa melihat big picture, kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Lebih kayak, oke, kalau gitu gini deh, problemnya bukan di marketing, tapi mungkin strategi bisnis salah. Kita duduk sama pebisnisnya, kita duduk sama timnya. Yuk, apa yang kita harus lakuin karena bisnis kita lagi turun. Jadi, mau tambahin satu analisa lagi apa? Kita close the first session. Ada yang mau ketemu lagi? Grup 4 mungkin? Kafira ada nemu? Jadi, Mas Taufik? Sama kok yang diomongin tadi kayaknya baru dipikirin. Oh, emang tadi barusan keganggu gitu. Keganggu kan? Wah itu hampir semua bisnis kalau misalnya, jadi bisnis tuh harusnya naik terus gitu loh. Ya. Tapi naiknya kecil nggak apa-apa gitu, 10% per tahun nggak apa-apa. Mending naik kecil dibanding naik cepat tapi turun pelan-pelan. Wah itu bahaya banget. Jadi konklusinya dari semua ini, karena kita bisa melihat big picture, kita bisa bikin keputusan yang tepat, yaitu enggak deh, yaudah kita nggak usah lanjutin bisnis lagi. Yaudah deh, mendingan kita pivot, ganti ide baru. Yaudah deh, kita nggak jadi invest, tapi nanti kita lihat kalau misalnya grow. Atau yaudah deh, kita tetap mau, tapi kita mau ganti CEO-nya gitu misalnya. Jadi ada keputusan-keputusan tuh yang bahkan gue bikin setiap hari karena gue harus lihat dokumen-dokumen kayak gini. Nah, so it's the first one untuk Fold 5. Harusnya tadi kalau gue nggak sambil ngomong, ini catatannya harusnya banyak. Ya, ini karena kan catatan misalnya ini dokumen lain pre-money valuation harus gimana gitu. Terus ya kita tutup sesi pertama. Tapi kalau dari ini ngelihat tadi yang dokumen keuangan yang udah di-share ke teman-teman media, kalau dari perspektif bahwa ini perusahaan lo, apa yang akan lo lakukan? Keputusan apa yang Raymond akan lakukan dengan ini? Oh, restructure gila-gilaan sih. Karena kalau misalnya perusahaan gue lihat 6 bulan melandai, gue restruktur itu bisa banyak. Bisa restrukturisasi finansial, restrukturisasi organisasi, bisa restrukturisasi strategi. Sorry, bukan Hanji Pyong. Jadi hal pertama mungkin lihat dulu key managementnya siapa. Ini bos-bosnya, jenderal-jenderalnya jalan ini siapa. Di interview satu-satu. Mereka kerjanya bener nggak gitu. Nah di interview tuh, kalau misalnya nggak bener ganti. Terus dilihat lagi overall strateginya ke arah yang bener nggak ya. Apa misalnya market kayak finansial deh. Sebenarnya finansial ramenya pas pandemi sekarang agak lagi turun. Apa kita ganti market lain ya, kita main market e-commerce gitu misalnya, strateginya diubah. Kalau misalnya uangnya nggak cukup dan harus restrukturisasi finansial, ya berarti kita harus cek, oke, kita butuh pinjaman dana berapa dari bank, kita harus cari investor berapa. Jadi keputusan-keputusan itu
summary-nya adalah intinya restrukturisasi. Gitu kira-kira. Siap. Dan tadi udah ngebuka beberapa multi window, bisa mungkin dilihatin taskbar-nya yang udah nambah ke teman-teman. Sebenarnya ngelihat angka tuh nggak cukup. Ya. Jadi yang sering terjadi untuk gue pribadi di kanan itu gue lihat deck-nya juga. Tapi yang ini saya tidak bisa share. Jadi nanti kita bisa share dokumen lain buat kasih contoh. Jadi misalnya sambil lihat angka nih ya, kita sambil lihat bisnisnya tuh kayak gimana sih, kayak timnya siapa aja sih, ini siapa aja sih, harus di note bareng di sini. Gitu. Nah tapi kita coba quick share satu dokumen aja kali ya. Boleh. Nah, ini yang satu. Nyalain lagi. Nyalain lagi semua quick share-nya. Layar dinyalain. Masih banyak. Kalau sebagai investor berarti udah bukan keputusan bagus ya ngelihat tadi laporan keuangan dari satu perusahaan kayak gitu ya, memang ya. Benar. Kalau udah melandai biasanya itu udah jauh lebih susah membuat perusahaan distress menjadi perusahaan bagus dibanding membangun perusahaan baru. Mana kayak gitu. Tanya deh, apakah selevel lu itu perlu nggak sih ngelihat strategi marketing? Oh, perlu. Jadi Nggak cuma angka ya? benar perlu. Jadi di Sevenpreneur kenapa namanya Seven? Karena kita ngeliat 7 hal dari sebuah bisnis. Jadi kita tuh udah bikin strategi sama ini Galaxy, gue cancel dulu. Ini siapa ya Galaxy? Sorry ya, ini siapapun nih. Kayaknya punya Mas Pres ya? Enggak. Jadi salah itu. Oh ini akun. Nah udah nih semua nih. Jadi perlu. Jadi kenapa namanya Sevenpreneur? Karena kita tuh kalau melihat bisnis tuh lengkap. Bukan cuma dari angka, bukan cuma dari foundernya, bukan cara dari bisnisnya. Jadi 7 tuh 1 foundations. Timnya siapa? Orang-orang siapa? 2 ide bisnisnya bagus atau enggak. 3 kita riset marketnya besar nggak, kompetitornya banyak nggak. 4 kita lihat produknya. Itu kita lihatnya bukan cuma produknya bagus ya, kita lihat unit economics-nya, kita lihat perhitungan angka-angkanya, kita lihat manufacturing di mananya, supply chain-nya. Yang ke-5 kita lihat marketing strateginya sama brandingnya. Yang ke-6 kita lihat operasional bisnisnya, kayak seberapa pintar dia bikin KPI gitu kan. Yang ke-7 baru strategi berkembangnya. Jadi setiap bisnis tuh kita selalu lihat 7 hal. Ngebangun orang pun kita ngelihat 7 hal. Kita ngajarin orang, kita ngajarin 7 hal juga. Jadi kenapa itu? Jadi asal-usul nama Sevenpreneur itu. Oh, I see. Nah ini kalau udah Semua. Nyalain lagi teman-teman. nyalain lagi. Yang Yuk. belum. Jadi caranya gini. Tadi sambil buka filenya, misalnya Ada project yang belum. original. Oh belum. Kokoh. Siap. Pas nama Koko. Koko. Flip trip Koko. Ada lagi yang lainnya udah semua. Flip trip. Koko. Nih, oke. Oke. Aman? Ya, ada lagi ya belum? Masih ada satu dokumen lagi? Smart view-nya. Oh, iya soalnya lagi quick share. Lagi Oh, share. Quick share nggak bisa. Oke, bikin smart view lagi. Aman udah semua? Nah, oke, kita buka smart view lagi. Jadi kasus paling umumnya itu gini. Kita buka file tadi, project cuan final. Kalian terserah dari file dari mana itu dibuka. Terus file tadi di drag di kanan karena kita mau buka file lain. Buka file revolusi lokal udah dibuka. Nah, jadi anggap kayak kiri bisa melihat angka sebuah bisnis, kanan bisa lihat marketing, operasional, foundernya dari sebuah bisnis gitu. Nah ini kalau mau ada catatan lagi, bukan notes di sini. Atau kalau teman-teman karena udah punya S-Pen sekarang, ini yang paling sering gue lakuin. S-Pen mana? Ini dia. Ini yang paling sering gue lakuin, paling sering. Jadi buka dokumen, hover dulu S-Pen-nya, ini sampai hover nanti muncul kayak gini nih, ya di kanan. Dipencet, screen right. Jadi dia buka screenshot, full screen biar gampang. Nah, bikin catatannya. Angka update. Pelan-pelan kok. Pelan-pelan ya. Iya. Oke, tadi udah sampai mana semuanya? Udah sampai multimedia udah ya? Udah. Terus S Pen. Yang pegang S Pen dulu aja nggak apa-apa.
gitu. Begitu baru yang nah Nah, terus pakai S-Pen-nya kayak di pertama. di hover dulu sampai Nah, muncul. terus Jadi S-Pen-nya di hover sampai muncul ini. Gue nggak tahu ini harus ada setting nggak salah. coba ini Nih. add dulu yang paling oh itu ada screen light. Arrow command di atas kanan. Oh, ya, allow. Yang atas kanan sini. Kembali. Terus tinggal screen right. Tahu tadi. Kalau udah screen right, ini mungkin jadi PR teman-teman media di sini. Jadi kalau udah praktekin, udah screen right nih, udah coret-coret, Nah, udah ini di full. ngapain gitu misalnya, habis itu kirim ke WhatsApp teman-teman sendiri. Nah jadi lihat, jadi gak seberapa gampang untuk kasih, oh ini ada catatan nih ke teman gitu. Ini buat gini kan, buat screenshot kan. Sama mungkin nanti terakhir biar nggak hilang, tadi yang multi window udah kita buka disimpan di taskbar kali ya. Oh iya. Nah, Baik. Jadi mau gini kan. ada yang belum bisa? Belum mau balik tadi kan. Save, enggak. Kavina udah bisa? Oh iya, nggak ada sana ya. Pakai ini dulu kan. Di over. Nah, screen right. Nah, itu Oh, nah, stop. Jadi full screen. Oh, oke, terus. nggak pakai SP juga bisa, cuman ya lebih manual ya. Dari manual ya. Oh, oke. Ini gitu. Oh, terus? Terus nanti bisa di save hasilnya di share Oh, WhatsApp gitu. Oke. Ya, terakhir tinggal disimpan as multi window-nya di taskbar. Ya. Ini jadi contoh lagi. Kalau misalnya kita udah buka nih dokumen di kiri ya, kita mau buka, satu dokumen di kanan. Ya, kita kan udah buka kayak gini kan. Coba teman-teman ngelakuin satu hal lagi. Samsung Notes ditaruh di bawah kanan, kayak gini. Tadi yang tulisan catatannya teman-teman, notes-nya dibuka, taruh di kanan. Nah ini kan enak ya tampilannya ya, bisa lihat ini, bisa catat di sini, bisa lihat ini. Ya. Nah ini tinggal ini dipencet tombol, gue pakai S Pen biar kelihatan. Dipencet tombol yang di tengah sini nih, ini kelihatan nggak? Ya. Di tengah ini, ya, dipencet. Yang tiga titik. Ya, ada 3 titik. 3 titik ini, Nah. sini. Terus pencet bintang, taruh ke taskbar. There you go. Ya. Langsung. Jadi tadi nggak hilang. Jadi nggak hilang. Nah. Ini titik 3-nya ini teman-teman. Titik tiga. Sabar, itu sabar. Titik 3-nya ini pencet. Lagi. Gitu lah. Udah. Udah Tom, jangan dibully. Itu tuh. Nggak mau bully, Christian. Nanya. Oh iya. Coba mungkin boleh di Mau 2 mau 3 aja oh, iya. Oh, kemarin pernah dong, Kak Kevin kemarin akhirnya bisa multi window maksimal berapa votingnya? Floatingnya Bisa berhasil sampai berapa? yang tampil di layar. Ah, Yang tampil di layar ada 9. 9.